Selamat datang di podcast Hermana Kemana, podcastnya anak rantau yang susah berbahasa ibu kota. Hey. Kembali lagi dong, masih bersama saya Rin Hermana dan masih ngebahas seputar anak rantau yang berusaha sukses di Jakarta padahal belum. Aduh. Kali ini pembahasannya tentang sulitnya berbahasa ibu kota atau bahasa Jakarta ya. Kita mungkin lebih mengarahkan ke anak-anak rantau yang memilih Jakarta sebagai tempat perantauannya. Saya mulai dulu dengan cerita saya sendiri. Saya termasuk orang yang susah beradaptasi untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena mungkin ya dari waktu saya tinggal di Padang, saya itu jarang sekali menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di rumah sendiri saya menggunakan bahasa Padang, bahkan bahasa Padang aksen cangkeh. saya coba untuk menjelaskan ya, karena kadang orang Padang di kota, saya kan tinggal di arah Cangkeh, Kampung Baru gitu. Bahkan teman-teman saya yang tinggal di Padang kota melihat saya berbicara dengan orang tua saya, mereka tuh kayak, agak aneh ya bahasanya sini ya gitu, agak pasti ada hal-hal yang berbeda atau yang tidak sesuai gitu. Seperti kayak si Andre, tahu kan Andre cerita di podcast yang sebelumnya. Andre itu kan tinggalnya di Padang kota. Saya tinggal di Cangkeh Kampung Baru, itu arahnya ke arah ke Solo. Lebih pinggiran kota Padang lah jatuhnya. Jadi Andre waktu ngeliat saya bicara itu kayak, kok aneh sih orang ini ngomong gitu. Karena ini contohnya nih, kalau dalam bahasa Indonesia pertanyaannya adalah pertanyaan dalam bahasa Indonesia, di mana dia? Pertanyaan bahasa Indonesia ya, di mana dia? Kalau bagi Andre, bahasa Padang Andre, di manyo. Kalau bahasa Padangnya Cangkeh, di mae. Pakai e. Jadi sebenarnya e yang dimaksud itu adalah dia. Nyo yang dimaksud Andre adalah dia juga. Tapi saya di daerah saya itu lebih senang menggunakan bahasa-bahasa yang ya nak mae, tegak mari dulu, siap, kayak gitu. Jadi Andre pun ngerasa kayak, ini Cangkeh punya gaya bahasa sendiri ya. Ibaratnya kayak Cangkeh itu adalah nigasnya Amerika. ya, Cangkeh, Piai, pokoknya arah-arah pinggiran Padang itu adalah Afrika Amerikanya gitu. Kalau di Amerika itu kan, hey, what are you doing? Hey, what are you doing? Are you good? Nah, kalau yang kulit hitam kan, hey man, what you doing man? Are you good? Kayak gitu ada. Cangkeh seperti itu. Kalau misalnya di Padang itu, kawan, apa kabar kawan? Lihat si kawan kau. Wah, kalau Cangkeh, bang, kena, mantap tuh. Cie. Itu, nak mais. Pokoknya dagunya tuh harus ye. Aduh, tangannya di belakang gitu. Ada tembak dada tuh. Jadi saya terbiasa apa? Kemade gitu. Mana dek gitu. Ya kayak gitulah. Itu menceritakan gimana tempat saya berasal. Nah, jadi semasa kecil saya itu tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin Anda berpikir, lah kan waktu SD, SMP, SMA itu bukannya belajar pakai bahasa Indonesia. Saya jelaskan dulu. Waktu sekolah, ketika guru menerangkan pelajaran menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi ketika murid bertanya, guru menjelaskan lagi, itu sudah menggunakan bahasa Padang. Apalagi di SD saya itu SD di dekat rumah. Jadi dalam menjelaskan sesuatu, misalnya kayak membaca buku, belajar bahasa Indonesia, ini itu masih menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau sudah, nak ngerti ada apa tuh nih, jadi mau dekuah, lihat ngerti dah, gitu pakai bahasa Padang, lanjutnya pakai bahasa Padang. Dan SMP pun saya juga seperti itu. Tapi kadar belajar bahasa Indonesianya lebih banyak. Masalahnya banyak sekali guru-guru di SMP itu
menggunakan bahasa Indonesia dalam mengajar. Walaupun kita tanya pakai bahasa Minang, dia tetap berusaha menjelaskan pakai bahasa Indonesia. Dan kita pun mulai terbiasa untuk menggunakan bahasa Indonesia, walau aksen Padangnya masih ada. Jadi kalau misalnya guru nanya, ini anak-anak apakah sudah paham? Belum ngerti bu, tuh gimana tuh caranya tuh bu? Masalahnya kalau diginiin tuh lari dia bu, agak masuk dia, gimana caranya tuh? Masih masih ada aksen-aksen Padangnya. Saya tetap berusaha untuk ngomong pakai bahasa Indonesia, tapi iya faktanya seperti itu. Saya sangat kaku sekali, dan apalagi di SMK. Saya dulu di sekolah SMK 4 Padang, dan itu berada di dekat rumah saya juga. Jadi saya SD, SMP, SMK itu di area rumah saja. Saya tidak pernah melewati lampu merah. Saya tidak pernah naik angkot. Jadi jalan kaki atau naik motor, sangat dekat sekali. Jadi selama pendidikan SD, SMP, SMK saya masih merasakan ya saya tinggal di kampung nih gitu. Saya masih tinggal di kampung halaman saya. Jadi saya ya menggunakan bahasa Padangnya saya saja. Kenapa harus ngomong pakai bahasa Indonesia untuk sehari-hari gitu. Bahkan ketika tren bahasa Indomie lagi ngetren di Padang, bahasa Indomie itu kayak Indonesia Minang. Indomie itu Indonesia Minang, jangan pikir Indomie makanan ya. Indonesia Minang. Bahasa Minang tapi logat Indonesia. Kayak orang ngomong apa? Iya, bahasa Indonesia tapi logat Minang. Nah itu maksudnya ya. Jadi kayak ada cakep aku hari ini. Aduh. Kamu mana lagi nih? Kamu kemana lagi? Sinilah kamu dulu. Duduklah kita di sini dulu ha. Ada enak masakan aku. Yang harusnya kan kalau bahasa Indonesia itu enak nggak masakan aku. Kalau bahasa Padang itu kayak lai lama masakan den gitu. Jadi bahasa Indonesia akan dijadikan bahasa Indomie, ada enak masakan aku tuh. ada tuh. Kemana? Ngapain kamu di sana lagi? Teman-teman cewek saya berusaha untuk ngomong seperti itu karena itu sempat tren dan jadi kebiasaan di sekolah saya. Tapi waktu saya ngobrol dengan teman-teman cewek saya tetap menggunakan bahasa Padang aksen cangkeh tadi. Malah apa Jawa, apa lagi cewek Jawa. Ngecek biasa lo seminang lah kan ke bawah kayak gitu dulu tuh. Masa Minang lah ke bawah. Itu dulu dan akhirnya saya menyesal. Ketika saya belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, pasti banyak sekali teman-teman orang Minang itu komen, sosok bahasa Indonesia, bahasa Minang aja lah ke bawah. Malah di kondisinya terbalik sekarang. Kalau dulu saya seperti itu, sekarang saya yang digitukan oleh beberapa orang di Padang, di Minangkabau, di Sumatera Barat. Jadi itu kesulitan saya dan saya sangat menyesal untuk tidak belajar bahasa Indonesia dari kecil. Karena mungkin waktu itu saya tidak berpikir saya bakal menjadi stand up komedian dan saya harus membiasakan berbicara pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Jadi ya waktu dulu itu saya hidup untuk hari ini. Nama anjing salah orang saya dulu. Aduh. Terus dan saya sesali hari ini adalah harusnya dari dulu saya belajar bahasa Inggris dengan rajin gitu. Karena sekarang saya merasa bermanfaatnya kalau kita sudah bisa berkomunikasi atau mengerti bahasa Inggris. Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang di luar sana belum translatekan ke bahasa Indonesia atau tontonan-tontonan luar yang masih menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau kita udah paham bahasa Inggris, kita sudah bisa menikmati dunia itu secara luas lagi gitu. Rasanya saya ingin kembali ke masa lalu dan tamparin yang kecil. Gitu. Nggak usah belajar Minang. Ayo belajar bahasa Inggris gitu. Dan dampaknya sampai sekarang ini ya saya harus belajar lebih giat lagi untuk bisa ngomong berbahasa Indonesia seperti sekarang ini. Ya saya sudah mulai cukup lancar. Awal-awal ke Jakarta adalah masalah terbesar yang saya alami, yaitu berbahasa, berdialog. Karena bayangkan selama sekolah. Ini sebelum kita lanjut ke Jakarta ya, saya jelaskan dulu. Di SMA
di SMK saya itu sudah ketemu orang yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dan tidak menggunakan bahasa Padang yang saya tahu. Waktu itu teman saya dia tinggal di Sangir. dia sekolah di SMK tersebut, dia asal dari Sangir. Nah, Sangir ini adalah sebuah daerah di Solo. Jadi bahasanya itu adalah bahasa campuran Solo, bahasa Minang, aksen Solo, bahasa Minang dengan medok bahasa Jawa. Jadi dia kalau ngomong itu campuran dari empat ini nih. Dia waktu ngomong itu lihat lukisan gitu. Yo metu ini mager deh aku. Hah? Dia ngomong apa sih gitu? Weh kawan, coba kerja coba. Jadi wah ada bahasa lain ternyata di dunia ini gitu kayak. Wah ini bahkan masih di Padang ya. Bahkan saya pikir waktu itu Sangir itu bukan daerah Padang, bukan daerah Sumatera Barat. Sangir. Ini pertama kali saya dengar daerah Sangir ada di Solo gitu. Itu waktu SMK. Dan waktu kuliah pun saya juga ketemu teman seperti itu karena di kuliah saya kan di UNP Universitas Negeri Padang. Itu kan cakupannya bukan soal Padang lagi. Sudah banyak teman-teman dari daerah lain, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Pesisir Selatan, Solo, di luar Sumbar pun Pekanbaru, Dumai, Jambi, Bengkulu itu kuliah ke Padang. Jadi saya semakin banyak mengenal bahasa-bahasa yang tidak saya mengerti. Ini satu lagi cerita, ada teman saya, dia tinggal di Sumatera Barat. Dia orang Minang. Tapi bahasanya sangat jauh sekali untuk dimengerti. Bentar, low. Colokannya mana? Ini. Tidak apa-apa, penting masih bisa jalan. Ya, itu sudah usah dipotong, itu lanjut saya. Jadi teman saya ini balik lagi nih, kenapa saya ketawa dulu nih? Jadi teman saya ini dia berasal dari dia namanya Rehan Kokoci. Namanya Rehan Kokoci. Mungkin Anda penasaran kenapa namanya Kokoci? Kokoci adalah nama yang diambil dari tempat dia tinggal, yaitu Kotokoce, ya kan? Yang itu berada di arah Payakumbuh yang lebih ke timur lagi berarti kan? Lebih ke arah, kalau dari Payakumbuh ke Pekanbaru kita lewat Kotokoce. Nah dia tinggal dari sana. Rehan ini saya nggak tahu, saya kalau ke Kotokoce kayaknya nggak kayak gitu kan, orang-orangnya nggak ngomong kayak si Rehan kan. Tapi Rehan ini karena mungkin bahasanya berbeda, ngomongnya cepat, artikulasinya belibet, jadi seperti kayak Rehan apa kabar? Wah kawan, yuk gimana kayaknya? Wah kayak kau tuh. Rehan santai, pelan-pelan ngomongnya, pelan-pelan coba ya. Sudah masuk dosen, nah gitu tuh. Saya belum bikin jurnal ini, gimana ini gitu. Kalau ngomong sama dia tuh harus pelan-pelan karena kalau buru-buru terdengar kayak apa sih? Itu bukan menghina ya, saya bukan menghina teman-teman di sana, tapi faktanya mungkin teman-teman yang satu tongkrongan dengan saya waktu kuliah atau teman-teman seangkatan seni rupa 2013 tahu Rehan, dan Anda pasti juga mengiyakan kan. Rehan itu waktu itu ngomongnya agak sulit dan akhirnya hebatnya Rehan itu belajar bahasa Padang dengan baik. Selama sampai semester 3 atau semester 4 dia tuh sudah bisa menggunakan bahasa Padang yang saya mengerti nih gitu. Awal-awal dia masih kayak aksen daerahnya. Dan setelah berlanjut akhirnya dia belajar bahasa Indonesia dan ya akhirnya dia bisa berkomunikasi dengan kita. Kok gitu sih bahasanya kok gitu ya? Bukan, maksudnya bukan. Akhirnya dia bisa akhirnya dia mempermudah kita untuk mengerti apa yang dia maksud gitu. Salah enggak sih? Ya pokoknya intinya seperti itulah ya. Itu. Dan sampailah saya ke Jakarta. Ini cerita saya ke Jakarta. Awal mula saya ke Jakarta, saya tuh sangat sulit untuk berkomunikasi. Waktu awal-awal di Jakarta saya itu menggunakan bahasa Indonesia baku. Benar-benar baku. Saat ngomong sama orang tuh kayak, apakah kamu sudah makan? Pak permisi saya ingin ke toilet dulu. Kamu masuk jam berapa? Kamu sudah balik saja. Aku juga ikut balik dong. Gitu kayak anjing ini kaku banget gitu. Tapi lama-kelamaan saya harus terbiasa, saya harus belajar bagaimana komunikasi tongkrongan gitu. Termasuk
membaca nama tempat tinggal. Ini mungkin sebuah fakta yang ingin saya berikan. Orang Minang atau orang Padang aja deh. Orang Padang itu tidak ada mengucapkan kata menggunakan e lemah. Di Padang itu e-nya e keras semua. Selama saya dengar ya, semua kata itu pasti kalau misalnya ada huruf e yang dibaca e keras bukan e lemah. Gara-gara itu waktu saya ke sebuah tempat stasiun di Jakarta, saya baca stasiun Tebet. Nah, gara-gara Tebet, kata-kata Tebet ini saya dicaci, saya dicemooh sama teman-teman Jakarta. Tebet, itu kan Tebet gitu. Ya saya kan nggak tahu. Maksudnya saya baca Tebet, saya baca Tebet. Jadi salah saya di mana gitu. Kalau misalnya itu menggunakan huruf e lemah, harusnya kasih tanda gitu kan. Jadi kita tahu oh ini e lemah ini. Jadi Tebet gitu. Dan di Jakarta itu banyak sekali tempat-tempat atau nama stasiun yang menggunakan e lemah, padahal secara tulisan huruf besar semua, huruf kapital semua kayak Cipete. Harusnya bukan Cipete tapi Cipete. Cipete. Ya. Cipete. Petnya tuh Cipete. Nah, satu hal yang saya penasaran adalah kenapa tulisan Tebet dibaca Tebet, sedangkan tulisan menteng tidak dibaca menteng. Ini ada apa ini? Konspirasi macam apa ini? Kenapa tulisan menteng dibacanya menteng bukan menteng? Padahal e yang dipakai juga e yang sama di Tebet. Tebet doh. Belum lagi daerah-daerah yang ada hubungannya dengan Sundaisme, bahasa-bahasa Sunda kayak Cibadoyut, Cileong sih. Kalau orang Padang wajah kayak Cileong, aduh Cileong sih. Cibadayut, Citayeum, Citayem. Itu kesulitan bahasa tuh. Sampai akhirnya di stand up saya harus belajar bahasa Indonesia dan saya belajar bahasa tongkrongan. Saya aja nih belajar bahasa Indonesia yang sesantai ini, ngobrol dengan orang-orang itu masih banyak kosakata yang menurut saya ini masih baku nih, atau saya belum bisa transformasikan apa yang ada di otak saya ke bahasa Indonesia yang santai, masih baku. Sekarang di kondisi sekarang saya kebanyakan nongkrong dengan anak-anak gaul Jakarta. Jadi saya harus tahu itu apa arti kata ngap. Ngap artinya bang, ya kan? Bro, lu udah kemek? Hah? Kemek? Apa kemek? Memek? Tahu aja kemek. Kemek apa sih gitu? Makan. Kemek tahu gak? Kemek tahu kemek? Kemek tahu makan. Kemek itu makan. Capsir tahu, respect. Disokin tuh di sini, ya kan? Di mana bro? Disokin. Oh ini aja deh. Masalah bilang uang 5.000 aja kayaknya susah banget orang Jakarta ya. Berapa pak? 5.000 kan enak. Oh 5.000. Seluruh orang Indonesia tahu nih. Dibayar 5.000. Ini dia bilang berapa pak? Gope anjing. Goceng. Ada yang goceng. Goceng berapa goceng? Goceng berapa pak? Goceng ya, goceng berapa? Pasti saya nggak tahu arti goceng. Oh 5.000 gitu. Jadi panjang kan? Goceng gope 500, goceng 5.000, gocap 50, ceban itu 10.000, cepek 100, cece pacarnya Koko. Iya. Menarik sekali. Oh iya. Kalau misalnya Anda berkomunikasi dengan orang gaul Jakarta dan misalnya Anda bertanya sesuatu dan jawabannya adalah iya atau kesetujuan, jawabannya bukan iya. Misalnya gini nih, gue lapar nih, lu lapar nggak? Harusnya jawabnya iya, gue lapar. Itu normalnya ya, yang kita pikirkan ya. Tapi kenyataannya adalah berubah. Gue lapar nih, lu lapar nggak? Asli, iya. Aduh, Caca hari ini gerah banget ya. Parah, iya. Tuh Cindra bangsat tuh kayak gitu tuh pantai aja. Susah banget untuk komunikasi dengan gaya parah anjir. Terus belum lagi kalau misalnya kalian ke daerah Jaksel, anak-anak Jaksel, tongkrongan Jaksel yang di M Block gitu ya. Saya punya teman, dia anak gaul juga. Kalau saya ngobrol sama dia, saya hanya mengerti di kalimat 1 dan kalimat 2. Misalnya kalau ngobrol nih, Gis, lu apa kabar Gis?
iya nih tadi gue habis di sini terus ketemu sama dia gitu, which is literally Vietnamese dan ada wih bahasa Inggris semua ini apa maksudnya? Iya lu tuh kayak literally lu semiotika harus gimana gitu, which is harus fatur brutum amor fati and gue agree sama lu. Tapi itulah dia teman-teman, itulah ibu kota, itulah Jakarta. Sebenarnya jangan berpikir untuk menaklukkan Jakarta, mencari rezeki di sini, atau saya akan mencari uang sebanyak-banyak di Jakarta. Jangan itu dulu, terlalu jauh. Belajarlah bahasa Indonesia yang baik dan benar dan beradaptasi sebaik mungkin. Karena ada pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ tebet dijunjung. Ya, ada lagi itu apa? Maksudnya kan kita warga daerah nih. Ya. Kan ada kesan malu atau Apa? Kesan malu. ketika ngobrol sama orang Indonesia untuk menambahkan kepercayaan diri yang aku tidak apa-apa berpakai bahasa daerah dan logat daerah. Iya, Kalau wah. kamu mengharuskan Iya. which is Oh iya. Untuk teman-teman yang berusaha untuk tetap menggunakan aksen daerah kan. Iya. Menurut saya nih. Jika Anda terbiasa berbicara bahasa Indonesia menggunakan aksen daerah di ibu kota, saya sangat respect sekali. Saya sangat respect sekali kalau Anda itu hebat. Jujur saya tidak bisa seperti itu. Bukan tidak bisa seperti itu ya, tapi saya pengen menjadi orang yang berkomunikasi dengan bahasa di daerah sini. Saya tidak ingin, bukan tidak ingin sih, saya harus belajar seperti itu karena saya bisa saja ngomong pakai aksen Padang kayak iya saya nih nggak tahu nih apa kalau misalnya saya stand up mah kayak gini saya ngomong nih ya bisa saja ya, cuman ya tidak kurang nyaman saya ya. Jadi saya tuh pengen misalnya karena saya stand up comedy, saya pengen berkomunikasi sesantai yang teman-teman di Jakarta ini mendengar saya seperti tongkrongan ngobrol aja gitu. Dan ini bukan hanya soal kenapa harus bahasa Indonesia, enggak. Nanti nih kemungkinan kalau misalnya saya tinggal di luar negeri, saya hijrah ke Chicago, LA, saya akan menggunakan bahasa Inggris dengan seperti apa mereka berbicara, bukan bahasa Inggris dengan aksen Padang gitu kayak you sudah eat you. I'm hungry you know. Come on lah eat nasi Padang kita. Gak seperti itu kayak ya. Gitu sih intinya. Paham lah ya. Itulah. Jadi untuk teman-teman yang pengen merantau dan masih kesulitan berbahasa, sebaiknya pelajari. Maksud saya itu adalah bahasa Indonesia adalah bahasa yang universal di Indonesia. Kita harus terus belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak apa-apa menggunakan aksen daerah, sangat bagus sekali malahan. Tapi jika ada teman Anda yang tidak menggunakan aksen daerah dalam ngomong bahasa Indonesia, jangan dicemooh karena dia punya tujuan yang lain pastinya. Bukan berarti menghilangkan bahasa daerahnya gitu. Kita itu harus belajar bahasa Inggris karena itu bahasa internasional. Kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia karena kita akan tinggal di Indonesia pastinya, dan kita harus membudayakan bahasa daerah karena itu yang kita pegang teguh sejak kita lahir. Wih keren, sosokan Deddy Corbuzier, capsir anjir men. Sekian dulu untuk Anda yang ingin request pembahasan tentang apa, silakan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya Anda juga punya cerita tentang kesulitan bahasa di perantauan, apalagi teman-teman yang merantau bukan ke Jakarta ini secara luas ya, mungkin Anda teman-teman daerah merantau ke Uni Soviet, ke Rusia, kan kalian harus ngomong sokranis, demik, neris, nih you kayak gitu. Jadi silakan tulis di kolom komentar. Untuk teman-teman kalau mau silakan share video ini ke teman-teman Anda yang ingin merantau atau teman-teman Anda yang juga merasakan kesulitan berbahasa Indonesia. Saya tidak membuka kelas berbahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi menurut saya kita harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Kita harus pelajari bahasa Indonesia dan come on man, let's try English someday when you dijajah orang luar. You ndak peka, you understand ya. Oke, terima kasih. Sherin Hermana pamit. Inilah dia podcast Hermana Kemana. Drop the mic.